Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu saham yang menjadi pusat kesedihan banyak investor di pasar modal, yaitu Unilever. Padahal perusahaan ini cukup fenomenal dan sangat terkenal sekali. Oleh sebab itu kami akan membahas alasan membeli saham Unilever dan alasan juga kenapa kita tidak membelinya. Mari kita melihat dengan sudut pandang yang objektif, karena tidak mungkin saham itu semua sisinya jelek, pasti ada harapan di dalamnya. Jadi kita harus melihatnya dengan baik-baik. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu kita bisa berbagi kesenangan, juga berbagi kesedihan dalam investasi di grup yang sama. Kami akan membahas terlebih dahulu kenapa alasan kita menjual saham Unilever atau tidak mendekati saham ini. Yang pertama, memang kinerjanya tidak begitu bagus. Bahkan bisa dikatakan menurut kami jelek. Ya, mari kita lihat baik-baik dari revenue. Revenue-nya sudah turun. Dari kuartal 3 2023 10 triliun sekarang hanya 8 triliun. Earning per share-nya dulu 37 per saham, sekarang hanya 14. Ya, ini kuartal year on year ya. Kemudian net income-nya hanya sepertiganya, bayangkan. Gimana orang nggak membuang? Ya, ini kuartal 3 tahun 2023 berbanding kuartal 3 2024. Ya, karena itu wajar untuk dibuang habis-habisan. Ya, karena kinerjanya tidak begitu bagus. Yang berikutnya adalah banyak substitusi. Ini merek Unilever ya. Saya ambil dari Google. Ini kebenarannya bisa Anda cek ya. Salah satunya seperti produk-produk ini, produk-produk yang sangat terkenal sekali. Tapi masalahnya adalah kalau dulu dikdaya sekali Unilever itu. Kita membeli produk ini nggak ada yang lain. Tapi sekarang banyak sekali substitusinya. Contoh ya, terutama dari grup ini ya, banyak sekali, dan dia biasanya lebih murah seperti itu ya. Contoh ya, Anda tahu lah, nggak usah saya jelaskan satu-satu. Kemudian ada juga yang herbal ya, di sini banyak. Pokoknya banyak pilihan lah. Ketika banyak pilihan, kita tidak bisa terlalu sombong dengan produk yang kita hadirkan. Artinya kita harus lebih cerdik lah untuk meraih simpati pasar. Oleh sebab itu pendapatannya pada akhirnya turun. Yang berikutnya, aksi boykot ya. Aksi boykot ini kalau kita perhatikan memang ampuh sekali kalau menurut saya. Aksi boykot ini akibat perang Israel dan Palestina, Gaza, Hamas ya. Saya tidak menyampaikan istilah katanya apakah ini betul-betul terafiliasi dengan Israel, tapi di mata publik produk ini terafiliasi sehingga ada aksi boykot yang kemudian pada akhirnya itu berpengaruh sekali terhadap penjualan. Perlu diketahui, Hamas menyerang Israel itu pada tanggal 7 Oktober 2023. Itu akan tercermin pada laporan kuartal 4 2023, dan Anda lihat hasilnya. Ya. Kalau misalkan Anda mengatakan setiap kuartal 4 itu jelek Unilever karena tahun sebelumnya, iya, tapi kan turun angkanya. Turunnya lumayan, dan Anda bisa lihat setelahnya, Mas, turun cukup lumayan. Ya. Ya, ini berpengaruh juga. Jadi istilah katanya selama Israel masih menyerang gitu, ini akan terimbas. Yang berikutnya, belum ada niat baik dari emiten ya. Ini versi kami. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya kalau saham itu sudah turun dalam, kemudian sudah valuasinya dianggap murah, dan menurut emiten itu tersendiri memang punya prospek yang bagus, biasanya akan melakukan aksi buyback dan akan muncul di keterangan shareholder, yang mana biasanya ada namanya saham treasury biasanya ya. Ini biasanya ada. Jadi udah di pasar kemudian dibeli lagi karena optimis masa yang akan datang itu akan terjadi kenaikan. Ini contoh ya. Contoh ini punya Bank BRI ini. Ya, ada saham treasury-nya itu. Ini punya Medco, ada juga saham treasury-nya itu. Nah, entah jumlahnya seberapa ya itu, tapi itu menunjukkan optimisme. Unilever itu tidak ada, walaupun saya membaca di Google itu ya. Ada rencana aksi buyback atau sudah aksi buyback, tapi di sini tidak muncul.
Saya kalau melihat seperti ini memang tanda tanya, loh internal aja nggak optimis apalagi kita yang eksternal, kan seperti itu. Ya logis saja. Nah yang berikutnya, kalau kami lihat dari laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024, belum ada tanda-tanda kebangkitan. Mari kita lihat baik-baik. Pasar dalam negeri, ini 2004, ini 2003 ya. Ya, saya ambil dari laporan keuangan. Kita lihat dalam negeri, ya, kebutuhan rumah tangga dan perawatan, home and personal care. Kita bisa lihat turunnya cukup dalam, 19 ini 16, ya. Makanan dan minuman. Kita bisa lihat 10 ini 9 turun. Terutama kebutuhan rumah tangga dan perawatan ya, itu substitusinya cukup banyak. Dan kemudian ekspor juga sama, ya. Ekspornya turun, masih tipis tapi ya turun. Makanan minuman ekspornya malah turunnya cukup sadis. Jadi nggak ada tanda-tanda kebaikan. Bahkan menurut kami Unilever ini sudah berusaha maksimal. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena ini aktual ya. Itu iklan dan promosi itu sudah naik sampai 30% dari tahun sebelumnya. Kan kalau seperti ini memperbaiki branding kan. Biasanya dia itu melakukan iklan, menaikkan komposisi iklannya agar penjualannya naik. Tapi iklannya naik, penjualannya turun. Gimana coba? Sedih, udah jatuh tertimpa tangga, sederhananya seperti itulah. Yang berikutnya adalah chartnya memang mengerikan. Bayangkan ini 5 tahun ya, dari 8.000 loh, sekarang 1.740. Sekelas Unilever, bayangkan. Ya saya mohon maaf ya kepada para holdernya, tapi ini memang kenyataannya seperti itu. Aduh, menyedihkan sekali. Dan menurut kami belum ada titik support yang kuat. Ya, belum ada. Titik support yang kuat itu adalah satu titik di mana tidak jebol, diuji beberapa kali. Ini diuji 2 kali naik, tapi setelah itu jebol. Ya, dicoba. Sekarang di sini diuji lagi jebol. Sekarang belum membentuk titik support baru di 1.740. Jadi memang cukup mengkhawatirkan. Ini chart dalam 1 tahun. Sama ya, dianggap masih udah murah, ternyata turun lagi sekarang. Apalagi sekarang lagi ramai akibat pemilihan dari Donald Trump ya jadi presiden. Outflow asingnya itu cukup deras. Ini dalam 3 bulan aja minusnya 30%. Bayangkan, saya nggak kebayang yang investasi dari 8.000 itu minusnya 79%. Ya. Nah, bahkan ya, mayoritas rekomendasi analis itu jual. Ya, ini 19 analis jual, hold hanya 10, buy hanya 2. Ini last update-nya tanggal 11 November 2024. Jadi cukup menyedihkan sekali. Bahkan diprediksi harganya itu nanti paling rendah di angka 1.400-an. Nah, sekarang mari kita melihat sisi positifnya apa sih sebetulnya dari alasan untuk membeli saham Unilever sekarang. Ingat 2024 pada tanggal dibuatnya konten ini yaitu 12 November. Yang pertama, mari kita lihat secara realistis ya. Dividen saham ini di harga sekarang itu sudah menarik. Ya. Mari kita lihat baik-baik. Tahun lalu dividennya itu 140. Ingat ini interim dan final ya, interim dan final. Oke, labanya turun sekarang. Labanya turun, kita anggap dividen tahun depan itu 110. Realistis lah dengan penurunan yang sampai tadi saya lihat berapa persen itu ya, dividennya juga akan turun, nggak mungkin sama, nggak mungkin. Tapi kalau dianggap dibandingkan dengan harga sekarang, maka dividennya sudah di angka 6%. Untuk dana-dana besar, versi kami, ingat versi kami ya, dividen sebesar ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena kalau masuk di bulan November ya, dividen kan biasanya akan muncul pada sebelum pertengahan tahun kan. Artinya durasi investasinya tidak setahun. Ya, maka itu menurut kami menarik. Maka saya katakan realistis. Yang kedua adalah menurut kami kalau dilihat di sini ada tanda-tanda. Ingat tanda-tanda itu bukan berarti 100%. Ya, tanda-tanda ini di saham itu nggak bisa kita mengatakan 100% pasti naik, nggak bisa. Ya, selalu memiliki potensi penurunan di balik optimisme kenaikan. Mari kita lihat baik-baik. Mengapa saya katakan ada potensi waktunya reversal ya? Yang pertama, memang sudah
terlalu lah menurut kami itu. Unilever di harga sekarang itu 1.700 itu sedih saya ngeliatnya ya. Ya walaupun memang karena keadaan laba dan lain sebagainya pasti itu berakibat fatal juga ke harga saham. Yang kedua, kalau dari segi ini kita lihat chartnya, ini sudah posisi sangat jenuh jual, sangat jenuh jual. Kenapa saya katakan sangat jenuh jual? Pertama, RSI-nya sudah di angka 20. Kami setting RSI itu 2080. Kalau nyentuh angka ini udah terlalu jenuh jual. Yang berikutnya adalah memang tidak ada tanda-tanda akumulasi yang menggembirakan, itu tidak ada ya di sini. Asing juga membuang, tapi yang saya lihat adalah ada tanda-tanda yang menahan. Ingat, yang menahan. Artinya kalau misalnya turun lebih dalam ada potensi itu. Tapi kalau misalkan turun jeblos lagi sampai di bawah 1000, menurut kami sudah menipis. Ya, jadi estimasinya akan turun lagi, potensi besar ada. Tapi saat sekarang sudah mulai ada tanda-tanda akan reversal. Sekali lagi hanya tanda-tanda ya. Selalu tersimpan harapan. Karena apa? Yang borong ini ada AK, ada KZ, ini yang cukup lumayan, dan terjadi yang namanya sudah mulai normal accumulation, small accumulation. Jadi seperti itu harapan yang ada kita lihat di saham Unilever. Nah, yang perlu diingat ya, saham akan berbalik ketika sudah ada alasan bagi dana besar untuk membelinya dan retail sudah putus asa memegangnya. Perlu diingat prinsip ini. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda bertanya posisi saham hijau kalau melihat Unilever bagaimana? Nah, jadi kalau menurut kami seperti ini. Kalau kinerjanya nggak bagus ya, jujur aja nggak bagus. Kalau valuasi saat sekarang sudah mulai bagus. Kalau bagus banget enggak, sudah mulai bagus. Kalau prospek, kami belum melihat prospek yang membahagiakan ya, efek boykot dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda bertanya kalau masuk sekarang resikonya bagaimana, standar tinggi sekali tidak, kalau bagus sekali juga tidak. Artinya kalau misalkan minus ya mungkin sampai 10% di harga sekarang itu bisa ya. Jadi seperti itu. Ini versi kami. Tetap semangat karena tidak ada saham yang terus turun atau terus naik. Yang sering terjadi adalah kita membeli ketika saham naik dan kita menjual ketika saham itu turun. Ini kita rasakan sama-sama. Tidak hanya Anda, saya juga. Kita hanya manusia biasa dan satu nasib seperjuangan di pasar modal. Tetap semangat. Jangan mundur. Pokoknya inilah titik perjuangan kita. Sampai ketemu lagi. Disclaimer on, ini bukan anjuran Anda untuk membeli atau menjual. Kami hanya menyajikan fakta, beberapa alasan kenapa kita menjual dan beberapa alasan kenapa kita membelinya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Kalau ada sanggahan atau Anda nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, cantumkan aja di kolom komentar. Dan kalau Anda mau ada usulan untuk saham-saham yang harus kita bahas lebih jauh, cantumkan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.